Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Menanggapi komentar, ini ada komentar yang katakanlah negatif ya. Ilmu itu memang ada, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak ya tidak bisa gitu. Nah, Tuhan saja itu sudah memberikan ibaratnya itu perintah ya. Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Nah, jadi kita ini bagaimana supaya Tuhan berkehendak atas apa yang menjadi hajat kita, yaitu dengan ikhtiar dan doa gitu loh. Amalan pengasihan ini salah satu ikhtiar gitu loh ya. Ya, kalau Anda nunggu kehendak Tuhan, coba Anda diem saja di rumah, ya tidak akan dapat apa-apa ya. Nah, Anda tahu kucing ya, kucing itu kalau ingin makan dia itu bergerak ya, bergerak ya ke rumah orang-orang gitu ya. Itu kucing kan seperti itu gitu loh. Apalagi Anda ini manusia ini punya akal, punya pikiran, dibekali Tuhan akal pikiran supaya Anda ini bergerak ya. Lah salah satunya adalah dengan amalan pengasihan, karena memang tujuan Anda itu untuk mendapatkan pasangan gitu. Itu salah satu ikhtiar gitu ya. Ikhtiar melalui jalur langit. Ada juga ikhtiar melalui jalur darat ya. Anda harus ganteng, Anda harus tampan ya, Anda harus pakai minyak wangi, Anda harus punya mobil mewah, Anda harus punya sawah dan sebagainya, sehingga Tuhan itu berkehendak Anda mendapatkan jodoh. Artinya ada perbuatan kita gitu ya. Nah, kalau kita bicara lebih dalam lagi, ya kita mengerjakan amalan pengasihan itu ya juga kehendak Tuhan gitu loh ya. Tidak mungkin Anda ini, katakanlah Anda nonton video ini gitu ya, apakah itu kehendak Anda gitu. Kalau kita bicara syariat ya, itu kehendak Anda. Tapi kalau kita bicara hakikat, Tuhan yang menggerakkan Anda gitu. Nah, orang-orang semacam inilah yang tidak akan pernah sukses di dalam hidupnya. Ibarat apa yang dilakukan ya, yang diucapkan melalui komentar ya, itu tidak selaras dengan apa yang ada di dalam perasaannya ya, apa yang ada di dalam batinnya. Inilah ya teman-teman Kampus Ilmu Hikmah. Jadi ketika Anda mengamalkan sebuah amalan pengasihan, itu harus satu tujuan gitu loh ya. Wes sudah tidak ada yang menghalangi Anda gitu loh. Keraguan-raguan itu tidak ada ya. Jadi antara mulut Anda, antara pikiran Anda, antara perasaan Anda, itu satu tujuan. Kuncinya di situ. Satu saja, misalkan ya, Anda mengamalkan di mulut ya, bagus ya, terus di batin juga bagus, sudah penghayatan penjiwaan, tapi pikiran Anda ya muncul keraguan-raguan, itu juga akan gagal. Mulut Anda bagus ketika membaca doa itu loh, itu aktivitas mulut ya. Pikiran Anda bagus, Anda fokus terhadap apa yang Anda kerjakan. Batin Anda kemana-mana, ini juga gagal ya. Jadi tiga elemen ini harus sejalan, harus selaras, maka Tuhan akan berkehendak atas apa yang menjadi hajat Anda. Kun fayakun ya. Jadi konsep kun fayakun itu seperti itu ya. Paham ya? Pernahkah Anda mendengar bahwasanya Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya ya. Prasangka lah, prasangka itu kan batin loh. Juga bisa diartikan pikiran
Ya, juga bisa diartikan sebuah tindakan. Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika tindakanmu katakanlah memang benar-benar bisa satu kesatuan, ya pasti akan dikabulkan. Tapi ketika tindakanmu ragu-ragu, ya, ibaratnya itu maju ndak mundur ndak, ya pasti tidak akan dikabulkan. Ya, paham ya teman-teman kampus ilmu hikmah. Jadi ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan, itu antara lahir, batin, tindakan itu harus satu kesatuan. Ini sulit ini ya. Saya ngomong teoritis semacam ini mudah. Coba Anda praktekkan ya. Ya. Anda berzikir ya. Anda berzikir. Itu pasti pikiran Anda kemana-mana, pasti batin Anda kemana-mana, ya, sehingga tidak ada totalitas ketika Anda berzikir. Nah itulah yang dikondisikan. Nah ini tidak bisa dijelaskan dengan teoritis ya. Ini harus dilatih, ya, dilakukan kebiasaan. Makanya amalan pengasihan ketika bacaannya itu lebih dari 1000 kali, itu dimungkinkan Anda masuk ke dalam frekuensi itu, ya, frekuensi penghayatan penjiwaan, frekuensi keyakinan pikiran. Pokoknya 3 elemen itu sudah jadi satu kesatuan. Itu syarat ya, syarat Anda ini berhasil. Itu kun fayakun ya. Tuh, Anda bisa melakukan itu ya, satu kali ucapan itu pasti terkabul ya. Biasanya kondisi ini ya muncul ketika Anda sedih ya, terzalimi, tersakiti, ini muncul ini. Nah, kalau orang Jawa namanya itu geni, muncul tapi dalam hal yang negatif. Ibaratnya sebabnya negatif, Anda disakiti, didolimi, akhirnya muncul satu kesatuan itu dalam sedih atau juga dalam senang. Anda mendapatkan kesenangan yang itu sangat luar biasa ya. Ini juga bisa ya, bisa menciptakan itu gitu ya. Artinya terkabulnya hajatmu ketika Anda berdoa, berucap. Nggak usah berdoa ya, berucap saja gitu ya. Nah makanya amalan-amalan pengasihan sekali jadi itu ya karena itu ya, karena orangnya itu sudah terlatih gitu ya, sudah puluhan tahun ya. Tapi Anda tidak usah pesimis ya, ketika Anda berusaha untuk istiqomah ya, melakukan secara terus menerus, pasti akan berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.